Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Imam Syah. Pada video kali ini saya mau berbagi informasi atau sharing terkait dengan bedah saham TLKM atau Telkom Indonesia. Yaitu pada video kali ini di konten bedah saham TLKM, yaitu saya akan membahas terkait dengan profil perusahaan, laporan keuangan, valuasi harga saham, berita dan prospek dari saham TLKM atau perusahaan Telkom Indonesia. Baik teman-teman, tonton videonya dengan seksama ya. Baik, di sini akan saya bahas urut dari profil perusahaan, laporan keuangan, valuasi harga saham, serta berita dan prospek dari saham TLKM atau perusahaan Telkom Indonesia. Dan disclaimer on bagi teman-teman, ini pembuatan videonya, materinya saya buat di tanggal 2 Agustus 2023. Jadi per tanggal 2 Agustus 2023. Jadi nanti terkait dengan valuasi dan harga sahamnya, yaitu adalah di harga pada tanggal 2 Agustus 2023. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu adalah profil perusahaan Telkom Indonesia dengan kode emiten TLKM. Nah, bagi teman-teman yang belum terlalu mengetahui tentang Telkom Indonesia atau saham TLKM, Telkom Indonesia merupakan perusahaan BUMN, yaitu perusahaan badan usaha milik negara. Jadi pemegang penguasanya yaitu adalah negara karena perusahaan BUMN. Dan perusahaan Telkom Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di sektor infrastruktur dan berada di subsektor telekomunikasi. Jadi sudah banyak yang tahu bahwa saham TLKM atau perusahaan Telkom Indonesia bergerak di bidang telekomunikasi. Lalu saham TLKM yaitu masuk dalam indeks LQ45. Bagi yang belum tahu tentang apa itu indeks LQ45, saya singgung sedikit. Indeks LQ45 yaitu adalah indeks kumpulan dari 45 saham terliquid di Bursa Efek Indonesia atau di IHSG. Jadi adalah 45 saham pilihan yang paling liquid. Lalu saham TLKM ini masuk di indeks syariah, termasuk saham syariah, yaitu masuk di indeks syariah baik di JII atau Jakarta Index, Jakarta Islamic Index, dan juga di ISSI. Intinya adalah indeks yang termasuk dalam saham syariah. Jadi teman-teman yang fokus atau pengen berinvestasi khususnya di saham yang syariah, boleh melirik saham Telkom. Jadi seperti itu. Untuk yang umum juga silahkan. Lalu kita masuk ke yang kedua, bahwa saham TLKM atau perusahaan Telkom Indonesia ini sudah mengeluarkan laporan keuangan di kuartal 2 tahun 2023. Jadi laporannya seperti ini. Kalau teman-teman mau membaca lebih lanjut, lebih detail dan lebih jelas, silahkan dibaca di laporan keuangannya Telkom sendiri. Di sini saya langsung ke intinya, yaitu adalah di
laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian saham TLKM atau perusahaan Telkom Indonesia. Di sini bisa kita lihat, kita lihat dulu angka dalam tabel disajikan dalam miliaran rupiah, kecuali disajikan lain. Jadi di sini untuk pendapatannya bisa kita lihat mengalami kenaikan. Lalu ini kita lihat secara tahunan, ya dari 2023 tahun lalu di tahun ini dari 2022 ke 2023 ada kenaikan secara pendapatan, yaitu lalu ke laba usaha. Laba usaha di sini juga ada kenaikan dari 2022 ke 2023, yaitu secara tahunan. Jadi bisa dibilang pertumbuhan secara pendapatan dan laba usahanya Telkom Indonesia mengalami pertumbuhan atau mengalami kenaikan cukup bagus. Tetapi kalau kita melihatnya lebih detail lagi, yaitu di laba periode berjalan atau di laba bersihnya. Di sini bisa kita lihat. Jadi setelah ada penambahan pajak dan sebagainya, di sini ada penurunan secara tahunan. Lalu kita lihat secara laba bersihnya, yaitu di laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk kepentingan non pengendali. Di sini dari 17, sekian menjadi 16, sekian. Jadi di sini ada penurunan secara laba bersihnya. Karena secara laba bersih mengalami penurunan, diurutkan hingga ke laba per saham dasar atau earning per share atau EPS, yaitu mengalami penurunan. Bahkan secara laporan keuangan secara kuartalan ataupun secara tahunan, untuk laba bersih atau laba per saham dasar EPS yaitu mengalami penurunan. Itu untuk laporan keuangannya dari sisi laba ruginya. Nah, ini berdasarkan laporan keuangan kuartal 2 tahun 2023, laba bersih mengalami penurunan baik secara kuartalan atau Q on Q dan juga secara year on year atau secara tahunan YOY. Jadi seperti itu. Lalu kita lanjut ke valuasi harga sahamnya. Di sini saya langsung lihat secara sederhana saja, yaitu dari sisi PER dan juga dari sisi PBV. PER yaitu adalah price earning ratio, yaitu sebesar 14,33 kali untuk valuasi secara PER-nya. Kalau kita melakukan pemaknaan secara umum, PER itu biasanya adalah di range 10 kali ke bawah itu termasuk murah, 10 kali hingga 20 kali itu termasuk medium, dan di atas 20 kali ke atas itu sudah mulai mahal. Jadi dari sisi PER, itu harga saham TLKM termasuk medium. Lalu untuk sisi PBV atau price book value, yaitu sebesar 2,95 kali. Nah, untuk pembacaan atau pemaknaan dari PBV secara umum, yaitu adalah PBV 1 ke bawah atau di bawah 1 kali itu adalah murah. Kalau PBV 1 hingga 2 kali itu tergolong medium, dan untuk PBV di atas 2 kali ke atas itu termasuk sudah mulai mahal. Jadi dari sisi valuasi PER dan PBV, harga saham TLKM tergolong medium dan sudah tidak murah, tidak berada di harga murah seperti itu.
kalau dari sisi valuasi. Mungkin teman-teman ada pandangan lain, silahkan tulis di kolom komentar. Lalu kita ke harga saham, kita lihat pergerakan harga sahamnya. Sudah saya tekankan di awal video bahwa materi yang saya buat ini yaitu di tanggal 2 Agustus 2023. Ini adalah harga secara satu hari di tanggal 2 Agustus 2023, yaitu mengalami penurunan minus 1,60%. Ini secara harian, secara dalam satu hari. Lalu ini kita lihat secara year to date atau YTD, yaitu dari awal tahun hingga tanggal pembuatan materi, yaitu tanggal 2 Agustus 2023, dimana bisa kita lihat di sini pergerakannya sempat naik di pertengahan tahun, bahkan naiknya lumayan tinggi hingga di harganya mencapai 4.400 bahkan 4.500 rupiah. Ini ya, 4.500 di harga tertingginya dan penutupannya di harga 4.400, mencapai harga tertinggi di angka segitu. Tetapi setelah harga tersebut mengalami penurunan hingga saat ini di tanggal 2 Agustus 2023 turun terus. Kalau secara teknikal bisa dikatakan mengalami downtrend hingga di harga 3.690 rupiah di tanggal 2 Agustus 2023, penutupan tanggal 2 ya. Itu secara teknikal mengalami fluktuasi, tetapi tidak kemana-mana seperti di harga awal tahun. Mungkin juga karena dari sisi fundamental atau kinerja juga memang mengalami penurunan. Jadi harganya ini masih nyambung baik secara fundamental dan juga secara teknikal. Lalu kita bisa melihat selanjutnya, yaitu berita terkait dengan saham LKM atau perusahaan Telkom Indonesia dan juga prospeknya. Kalau saya searching di Google, di bawah Google, yaitu bisnis Telkom, sebagian besar muncul beritanya seperti ini, yaitu seperti di Antara News ini, Telkom percepat digitalisasi UMKM lewat skema bisnis konsinyasi logi. Lalu di bawahnya ada platform sektor logistik Telkom percepat digitalisasi UMKM. Lalu ada Telkom dukung percepatan digitalisasi UMKM lewat skema bisnis konsinyasi. Jadi tema besarnya hampir sama. Lalu kita buka salah satu beritanya, ini di antaranews.com, dimana untuk yang skema konsinyasi bisa dilihat, skema konsinyasi adalah sebuah skema transaksi penjualan yang dilakukan dengan perjanjian kerja sama antara pemilik produk atau konsignor dan penjual konsigni. Tujuannya untuk menjual kembali barang atau produk tersebut kepada konsumen dengan harga serta persyaratan yang sudah diatur di dalam perjanjian di antara keduanya. Nah, ini Fajri, bla bla bla. Nah, intinya konsinyor tadi atau logi, kita pertegas lagi bahwa di sini yang di alinea bawah bisa kita baca, berbeda dengan bisnis konsinyasi lainnya, skema konsinyasi yang disuguhkan oleh logi sudah digital dan dilengkapi dengan dashboard visibility yang menyajikan data secara transparan mengenai status barang sampai titik-titik outlet yang aktif dan non-aktif, sehingga pemilik produk dan pemilik toko bisa mendapatkan data yang valid dan real time. Nah, mungkin teman-teman yang mempertanyakan
apa bedanya Logi dengan sistem pengiriman atau jasa kurir yang lain. Jadi perbedaannya adalah itu tadi di penjelasan di alinea yang bawah itu. Itu untuk berita dan prospeknya. Lalu dari materi-materi tersebut bisa kita ambil garis besarnya bahwa secara umum Telkom memang masih menjadi market leader di industrinya, di industri telekomunikasi. Tetapi kinerja dan pergerakan harga saham juga harus dipertimbangkan dalam memilih saham atau mempertahankan saham atau menyimpan saham Telkom. Jadi untuk teman-teman tetap tunggu inovasi dan prospek saham Telkom ke depan. Lalu kita juga harus membuat plan bagaimana menyikapi dari materi-materi tersebut atau materi yang sudah saya sampaikan terkait saham TLKM, bahwa saham TLKM secara fundamental atau teknikal itu seperti apa. Jadi kedepannya kita bisa mengambil keputusan. Bagi yang belum punya saham TLKM, mungkin kita wait and see dulu, melihat bagaimana kinerjanya ke depan, dan juga kalau yang melihat secara teknikal, lihat pergerakannya seperti apa. Lalu bagi yang sudah punya, kalau masih sesuai dengan target kalian, ya hold saja sampai kuartal 3 atau sampai akhir tahun. Jadi lihat kinerjanya, laporan keuangannya, dan juga itu secara fundamental, dan juga prospeknya. Lihat juga secara teknikal bagaimana pergerakan harganya. Kalau sudah tidak sesuai, ya harus berani mengambil keputusan untuk mengganti dengan emiten lain yang lebih baik. Jadi seperti itu. Mungkin untuk materi kali ini sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika teman-teman ada pertanyaan atau pernyataan atau tambahan, tanggapan, pendapat terkait dengan saham Telkom atau terkait materi lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Baik, dari saya cukup. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.